Iman Brotoseno, Direktur Utama LPP TVRI, sebelumnya lebih dikenal sebagai sineas handal Indonesia, blogger, penulis, dan iklan maker. Beliau merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sekolah Film Production di London, United Kingdom. Iman Brotoseno dikenal begitu mencintai buku-buku sejarah, terutama mengenai tokoh Soekarno. Ketertarikannya dengan dunia bawah laut mengantarkannya menjadi instruktur selam dari Professional Association of Diving Instructor dan fotografer bawah laut yang telah menghasilkan karya-karya yang begitu luar biasa. Dan saudara, inilah Bukan Basa-Basi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Senang rasanya saya Wima Yasrustam kembali hadir menjumpai Anda dalam Bukan Basa-Basi. Ya pemirsa, di tengah kesibukan beliau sebagai Direktur Utama LPP TVRI, beliau masih memiliki waktu untuk berkesempatan dapat hadir di TVRI Sumatera Selatan. Ini tentunya merupakan sebuah kesempatan yang begitu luar biasa bagi kami. Dan untuk itu kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat dengan Direktur Utama LPP TVRI, Bapak Iman Brotoseno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Iman, apa kabarnya Pak Iman? Sehat selalu. Alhamdulillah, selamat datang di Bumi Sriwijaya tentunya Pak Iman. Iya. Terima kasih sudah dapat hadir begitu di TVRI Sumatera Selatan. Ini merupakan sebuah kehormatan tersendiri bagi kami begitu. Pak Iman, tapi kalau berbicara mengenai sosok Bapak begitu ya, sebelum dikenal sebagai Direktur Utama LPP TVRI, Bapak sebelumnya lebih dikenal sebagai sineas handal Indonesia, kemudian juga iklan maker, blogger begitu. Tapi ngomong-ngomong kita sambil berjalan Pak, sebelumnya sempat terfikirkah Bapak sebelumnya akhirnya suatu saat bisa menjabat sebagai Direktur Utama LPP TVRI? Ya nggak pernah terpikirkan lah, karena siapa yang mengira ya. Karena ini kan jabatan publik ya, jadi dulu saya basicnya memang pekerja kreatif, ya orang film, lebih banyak bergaul dengan kalangan swasta, hampir nggak pernah ada interaksi dengan birokrasi gitu ya, jadi ya nggak pernah kepikiran lah ya, dan siapa yang menyangka ya gitu ya. Jadi ketika saya jadi dirut, teman-teman saya di film juga kaget juga gitu ya, jadi mereka juga serba salah, mau ngomong agak kaku jadinya loh, jadi kayak ada barrier gitu ya, karena kan dipikirnya ini kan jabatan publik yang gimana gitu ya. Jadi tapi ya nggak apa-apa lah, ini menjalani hidup ya. Dan waktu itu juga saya juga berpikir kenapa tidak ya untuk mencoba untuk ikut memberikan partisipasi dalam penyelenggaraan siaran terutama di TVRI. Kemudian setelah akhirnya menjadi Direktur LPP TVRI ya, tentunya ini merupakan sebuah tantangan besar begitu ya Pak Iman? Iya, dan yang paling penting adalah ini merupakan sebuah tanggung jawab ya, karena tentu saja saya punya pemikiran bagaimana TVRI ke depan ya. Dan saya adalah orang yang tumbuh dan besar dengan TVRI. Saya sejak kecil terbiasa dulu diajak orang tua saya untuk duduk bareng nonton Dunia Dalam Berita. Oh iya ya. Pak? Jadi kita udah terbiasa lah. Ada memori ya Pak? Iya, jadi kita tumbuh dan besar dengan TVRI, dan saya punya harapan bahwa TVRI sebenarnya ini punya potensi yang luar biasa gitu ya. Dan sebagai lembaga penyiaran publik tentu saja kita mempunyai tanggung jawab yang telah diamanatkan oleh undang-undang ya. Jadi dan di situ tantangannya, bagaimana mengemas TVRI menjadi sebuah tontonan yang menarik, karena bagaimanapun juga sebagai lembaga penyiaran ujungnya adalah layar. Ujungnya adalah bagaimana menarik penonton untuk hadir. Nah, ini kan nggak mudah ya. Kita melihat lembaga penyiaran swasta, kemudian kita melihat perilaku dari viewers sekarang yang sudah bergeser. Mereka tidak lagi tidak ada keterkaitan yang erat dengan TV ya, sebagai mana saya dulu. Mereka sekarang sudah punya preferensi sendiri, dunia digital, preferensinya ke YouTube, ke platform lain. Jadi
nggak mudah ya buat sebuah lembaga penyiaran untuk meraih viewers yang ada saat ini. Gitu. Pak Iman, tapi ini ngomong-ngomong menarik, Bapak S1-nya di bidang hukum ya Pak, hukum UI begitu. Kemudian akhirnya memutuskan untuk mengambil sekolah perfilman di London. Nah ini bagaimana ceritanya Pak? Akhirnya Bapak memutuskan berhijrah begitu? Ini sebenarnya perjalanan hidup aja ya. Enggak, sebenarnya dulu kan zaman saya lulus SMA itu kan orang tua tuh pemikirannya ya kalau nggak sekolah hukum, ekonomi, dokter, insinyur, gitu ya. Betul. Belum kepikiran lah untuk dunia broadcast, dunia film. Bahkan dulu orang film dianggap madesu, masa depan suram gitu ya. Jadi kalau zaman saya lulus SMA, saya bilang ke orang tua saya mau jadi orang film, pasti nggak boleh. Jadi, ngapain di situ gitu ya. Jadi dan saat itu memang kan ya dianggap bahwa stigma profesi itu yang salah satu terbaik buat masa depan ya. Tapi kan zaman berubah ya. Zaman sekarang justru multimedia, broadcasting, perfilman semuanya menjadi sebuah industri yang luar biasa. Dan kalau kita lihat, ini bukan mengada-ngada ya, melihat sebuah survei di Forbes di Amerika itu justru kalau dulu orang tua mencari menantu lulusan misalnya ekonomi atau apa, justru sekarang bergeser, justru orang tua mencari menantu yang orang-orang film kayak gitu. Karena memang benar sekarang kan pertumbuhan industri film kan sangat luar biasa ya. Menjanjikan begitu ya Pak ya. Jadi mereka justru yang punya karir, yang punya masa depan cerah justru orang-orang film sekarang ya. Jadi ya mungkin zaman berbeda ya. Jadi waktu itu, tapi kan jiwa saya juga di seni waktu itu ya. Jadi ketika saya masih di sekolah hukum pun saya sudah suka fotografi, saya sudah suka desain. Bahkan saya dulu waktu zaman kuliah saya punya pekerjaan sambilan menjadi desainer kaset dulu. Jadi buat kaset-kaset rekaman saya desainernya, suka motret. Jadi ya mungkin sudah berkaitan lah. Jadi ketika saya lulus saya coba sebentar di bidang hukum, nggak betah, ya udahlah saya langsung masuk ke dunia saya yang sesungguhnya, ya udahlah. Tapi waktu itu sebelumnya setelah Bapak menamatkan S1 di bidang hukum sempat bekerja? Ya cuma 3 bulan lah. Gitu. Begitu ya Pak? Tapi habis itu ya udahlah. Tapi memang dari kuliah kan saya sudah bersinggungan dengan dunia seni ya. Jadi, sebelumnya apakah memang ada keluarga ataupun juga basic sebelumnya di dunia seni begitu Pak Iman? Nggak ada lah. Memang mungkin sudah bakatnya kali ya. Kira-kira itu sih. Ya pemirsa, sebelum kita lanjutkan kembali, kami akan ajak Anda untuk mengikuti jeda pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bukan Basa-Basi, masih bersama Direktur Utama LPP TVRI, Bapak Iman Brotoseno. Pak Iman, ini kalau berbicara mengenai karya-karya Bapak begitu, yang menarik adalah Bapak bisa mengcombine itu semua dan juga bisa bersaing dalam dunia digital. Ini salah satunya komunikasi digital yang senantiasa didengung-dengungkan. Nah, seperti apa sih sebenarnya Bapak melihat bahwa komunikasi digital itu begitu perlu di era saat ini? Ya, jadi begini. Jadi memang saat ini kita melihat pola komunikasi TVRI masih konvensional ya. Jadi sekarang ini kan TV tidak dilihat hanya dalam bentuk platform konvensional ya. Dalam arti orang tidak menonton TV secara tradisional seperti masa lalu ya, hanya melihat TV gitu ya. Sekarang TV bisa ditonton melalui berbagai macam platform, di kanal digital, melalui OTT, handphone, bahkan melalui YouTube ya. Jadi banyak program-program TV juga live streaming di YouTube gitu ya. Jadi tidak harus melalui cara yang tradisional. Nah, TVRI ini kan belum ya. Baru saat ini baru mulai berubah ya. Jadi memang kita harus menyesuaikan dengan pergerakan zaman. Di mana sekarang anak-anak muda, milenial itu sudah terbiasa dengan
preferensi platform yang berbeda gitu ya. Jadi mereka nggak menonton TV di TV gitu. Dalam arti tidak menonton TV dalam TV yang TV gitu ya. Dia menonton TV mungkin di handphone, di komputer, di mana-mana gitu ya. Jadi, nah sekarang yang paling penting adalah konten jadinya. Dari content is the king. Jadi bagaimana kita bisa meraih viewers, tentu saja dengan konten-konten yang bisa memikat anak-anak muda ini gitu. Dan kita tahu 1 dari 3 penduduk Indonesia adalah anak muda, milenial. Dan mereka adalah masa depan viewers dari TVRI. Kalau kita tidak merawat mereka, kita tidak mengakomodasi aspirasi mereka, kita akan kehilangan viewers. Maka sesuai arahan Pak Presiden juga waktu bertemu saya, beliau meminta supaya TVRI bisa menggeser share audiensnya ke anak muda atau milenial. Dan kita sadari nih, TVRI sekarang kan, yang kemarin ini kan share audiensnya lebih ke pensiunan, ibu-ibu, usia 45 tahun ke atas. Sekarang kita geser ke 17 sampai 35 tahun. Jadi nanti itu akan tercermin dari program-program yang lebih melekat dengan anak muda. Nah, ini adalah bentuk komunikasi yang efektif ya. Karena kita bisa masuk ke anak muda untuk menyampaikan ya baik itu hiburan, baik itu sosialisasi atau informasi, tapi dengan cara yang berbeda gitu ya. Cara yang digemari oleh anak muda. Anak muda ini hanya suka 4, nonton film, dengerin musik, jalan-jalan, kuliner. Jadi bagaimana kita bisa mengaitkan program-program yang berkaitan dengan kesenangan mereka lah gitu ya. Jadi dan itu terkait dengan media sosial pastinya. Jadi kita lihat ini anak-anak muda ini, milenial ini, contohnya ya, mereka mencari berita dari media sosial, bukan dari TV. Dia baca dari Twitter, baca dari online news. Jadi kita harus bisa menyikapi ini nih. Oh, artinya dalam pola pemberitaan di TVRI pun, acara-acara berita, kita harus melibatkan sosial media. Jadi arahan saya kepada teman-teman pemberitaan dalam membuat berita di TVRI atau konten-konten program di TVRI tentang berita harus sosial media related gitu ya. Jadi kadang-kadang kita harus mengambil berita dari sosial media. Trending topik bisa jadi berita di situ. Nah, TVRI kan belum. Dia ngambil berita ya konvensional gitu. Dia tidak melihat ke misalnya trending topik di sosial media. Padahal itu bisa menjadi berita yang menarik ya. Kalau kita lihat ke TV sebelah, mereka sudah sebuah trending topik, percakapan dalam Twitter, hashtag segala macam itu bisa jadi berita. TVRI belum gitu. Jadi kita harus berkomunikasi dengan viewers kita dengan cara yang mereka pahami gitu. Baik, Pak Iman, ini juga menarik sebenarnya sebagai seorang tentunya dulu yang backgroundnya adalah katakanlah pekerja seni begitu ya Pak ya, kemudian juga saat ini memimpin TVRI. Ide-ide segar yang biasanya Bapak lontarkan itu sebenarnya datangnya dari mana sih Pak Iman? Kalau saya kan dulu jadi sutradara tuh terbiasa untuk menggali ide gitu ya. Jadi sebenarnya sama aja ya. Jadi apa yang saya lakukan di film dengan di TVRI mungkin sama aja. Di film saya juga punya standar gitu ya. Sebuah film ini harus laku atau ditonton orang setidaknya berapa ratus ribu orang gitu. Karena saya punya kepentingan saya harus mengembalikan uang investor gitu. Kan sama juga di TVRI. Di TVRI juga bagaimanapun juga tontonan ini harus ditonton orang. Tanggung jawab saya kepada misalnya negara yang telah membiayai TVRI ini. Jadi dan pendekatan juga sama gitu ya. Kita punya basis-basis pendekatan untuk mengukur sebuah program ini sukses apa tidak gitu. Di film kita biasa ada FGD misalnya. Kita selalu melakukan survei gitu untuk mengukur kepuasan penonton, mengukur apakah penonton paham gitu. Dan punya timing tersendiri untuk launching gitu. Kita nggak mungkin ujuk-ujuk main launching aja. Kita harus pikirkan siapa saingan kita. Oh, kita mau launching pada bulan Juni-Juli, ketika bulan liburan. Susah. Berarti kan blockbuster dengan film-film Hollywood berarti nanti ya. Bersaingnya susah. Kemudian kita tayang yang bulan Agustus aja gitu. Ada perhitungan tersendiri gitu. Di TV juga begitu.
kita juga harus memperhitungkan semuanya. Kita harus memperhatikan viewing habits dari penonton juga. Nggak bisa kita main asal tayang aja gitu. Dan yang paling penting juga kita juga harus tahu apakah penonton menyukai program kita. Jadi kita perlu melakukan survei dengan Litbang segala macam. Dan ide-ide saya juga kadang-kadang di film atau ketika saya membuat iklan TV dulu, itu juga dalam bentuk proses yang nggak simple ya. Jadi ada kerjasama, ada pre-production, produksi, pasca produksi. Jadi benar-benar satu kesatuan gitu. Dan itu yang saya coba terapkan di TVRI. Kadang-kadang di TVRI kan ya masih belum jalan lah ya saya rasa ya. Jadi perlu banyak untuk belajar untuk bergerak lebih cepat, lebih berani melakukan inovasi. Sehingga kadang-kadang saya di teman-teman program dan berita suka dibilang kayak Ferrari gitu, gak kejar gitu. Jadi ya saya ketawa-tawa aja ya. Jadi tapi emang masuk gitu, kita harus jadi Ferrari ya, nggak bisa jadi becak gitu ya, yang pelan-pelan gitu, nggak bisa ya. Ya, satu hal juga yang juga menarik perhatian adalah membangun relasi. Nah, Bapak juga dikenal begitu kuat relasinya di semua golongan, di semua kalangan, termasuk juga elit politik yang salah satunya juga memberikan kontribusi yang baik begitu untuk TVRI. Nah, seperti apa sih Pak membangun relasi ini sebenarnya? Itu kan kebiasaan aja ya. Kebiasaan saya dari dulu bergaul ya, bergaul. Kebiasaan saya dulu untuk berteman. Jadi memang ya dulu kan saya, karena saya suka buat iklan, baik iklan komunikasi politik ya, ataupun iklan misalnya iklan-iklan lainnya gitu ya. Ya tentu saja saya berhubungan dengan banyak orang ya. Dan juga saya juga banyak terlibat dalam campaign partai misalnya dulu gitu ya. Jadi saya berkenalan dengan beberapa tokoh dan banyak tokoh juga mungkin ya. Dan ya kebetulan dulu waktu kesibukan saya dulu, ya memang salah satu yang paling saya sering lakukan adalah ya memang melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan komunikasi iklan ya. Jadi ya pasti berhubungan dengan banyak orang gitu. Dan ya ini suatu anugerah aja lah ya. Artinya ketika mereka jadi pejabat juga masih ingat sama saya. Baik, tapi ngomong Bapak masih hobi diving, tapi jangan dijawab dulu, kita akan jeda sejenak. Pemirsa tetaplah bersama kami usai jeda pariwara berikut ini. Bukan basa-basi, masih akan kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bukan Basa-basi. Ya Pak Iman, kita lanjutkan kembali. Bapak juga dikenal sebagai salah seorang instruktur diving ya Pak ya. Masih punya waktu tapi ngomong-ngomong untuk diving Pak? Nggak ada waktu. Terakhir diving kapan Pak? Terakhir diving, saya diving di Bahama. Saya, jadi 2 tahun terakhir itu saya, sebelum jadi dirut ya, 2 tahun terakhir itu saya lebih banyak diving di luar negeri ya. Saya diving di Bahama, di South Africa, Australia, kemudian di Galapagos, Costa Rica, Amerika Tengah, Maldives, semua itu khusus untuk mencari hiu. Jadi saya memotret hiu dan membuat dokumenter tentang hiu. Jadi kita memang 2 tahun terakhir banyak keliling dunia gitu. Karena di Indonesia hiunya bukan hiu predator ya. Jadi yang saya cari adalah hiu predator kayak great white, kemudian giant, tiger shark, Galapagos shark gitu ya. Bahkan untuk great white kayak di Afrika Selatan sama di Australia saya dimasukin ke kerangkeng. Jadi baru dijelas ke bawah. Soalnya berbahaya ya. Tapi kayak di tempat lain kayak tiger shark itu saya masih bisa berinteraksi lah gitu. Dan di Indonesia kan hiunya hiu karang ya. Hiu karang tuh hiu yang bukan predator. Kalau ketemu manusia dia takut, dia kabur. Sensasi apa sih yang sebenarnya Bapak paling rindukan ketika sedang diving? Ya saya suka diving ya, jadi itu saya juga suka motret, dan kalau diving itu ya saya merasa nyaman, damai, melihat alam yang berbeda lah gitu ya, dan ini menjadi
sebuah apa ya, terapi buat saya sebenarnya ya, untuk lepas dari kesibukan pekerjaan. Tapi nah, sekarang jadi di TVRI hampir nggak mungkin, nggak mungkin lah. Jadi karena kalau saya diving itu lama, Oh, seminggu, begitu. kadang-kadang 2 minggu gitu ya. Jadi nggak bisa yang sebentar gitu ya. Kecuali ya divingnya cuma weekend di Pulau Bali ya mungkin bisa lah. Tapi kalau diving yang benar-benar kayak, saya kalau ke Raja Ampat ya seminggu minimal gitu. Jadi susah ya sekarang ya. Dan saya nggak punya bayangan ya. Ini misalnya diving seminggu gimana gitu. Saya sakit aja dikejar-kejar untuk tanda tangan berkas gitu ya. Jadi saya harus tanda tangan gitu. Jadi ya susah lah. Gimana kalau saya diving di sebuah kepulauan yang jauh, nggak ada sinyal handphone. Kadang-kadang nggak ada sinyal handphone kan. Kalau di laut kan nggak ada sinyal handphone gitu. Jadi gimana mereka bisa menghubungi saya? Pasti nggak kepikiran lah. Jadi ya mendingan nggak usah aja deh. Iya, Pak, kemudian juga saat ini masih sering membaca buku-buku tentang Presiden Soekarno, Pak? Udah enggak, udah baca semua. Oh, semuanya. Jadi buat apa lagi? Kenapa Bapak begitu mengagumi sosok Presiden Soekarno? Apa yang membuat Bapak begitu tertarik? Ya, itu mungkin dari perjalanan hidup saya aja ya. Karena sejak kecil itu mungkin orang tua saya punya buku-buku Soekarno ya, kayak semacam Di Bawah Bendera Revolusi. Jadi saya waktu zaman SMP sudah baca itu gitu ya. Jadi akhirnya seiring dengan waktu ya saya baca buku-buku yang lain. Jadi akhirnya ide-ide besar dari Bung Karno itu sangat tertancap di otak saya gitu ya. Jadi akhirnya ya saat itu saya mulai merasakan bahwa ini orang besar ya. Gitu ya. Dia orang besar dan dia adalah bapak bangsa gitu. Ide-ide besar tentang Indonesia itu masih relevan sampai sekarang, terutama dalam segi narasi kebangsaan. Jadi dan saya tidak rugilah untuk belajar atau menerima ide-ide atau inspirasi dari beliau gitu. Jadi kalau saat ini apa yang Bapak lakukan begitu untuk mengisi waktu luang yang mungkin tidak terlalu luang ya Pak ya setelah menjadi Dirut TVRI? Saya sekarang mengisi waktu luang dengan tidur aja sekarang. Tidur, istirahat gitu ya. Ya, itu aja sih. Karena saya tuh kerja di kantor hampir setiap hari, pulang jam 11 malam, kadang-kadang jam 12 malam gitu ya. Jadi hampir setiap hari gitu ya. Dan kadang Sabtu pun juga kerja gitu kan. Kalau rapat-rapat tertentu kadang-kadang hari Sabtu juga gitu. Jadi ya praktis kalau saya hari Minggu ya saya tidur aja deh, istirahat gitu. Itu pun juga masih di WA, di telepon. Namanya berita kan selalu jalan terus kan ya. Jadi nggak ada waktu istirahat juga gitu. Jadi begitu saya buka WA udah banyak gitu. Jadi sebisa mungkin tidur aja deh. Gitu. Iya, Pak Iman kemudian juga kalau melihat semua katakanlah jalan hidup kemudian akhirnya Bapak menjadi seorang Dirut TVRI, apa sih yang menjadi pedoman Bapak ketika melakukan semua aktivitas yang ada? Yang jelas kita harus punya komitmen. Jadi dengan komitmen kita tahu apa arah kita gitu ya. Jadi itu yang paling penting. Komitmen kita itu akan mendrive nanti bagaimana kerja keras kita. Akan menentukan bagaimana pencapaian kita. Jadi saya lihat sepertinya tuh komitmen, kerja keras, dan yang terakhir tanggung jawab. 3 itu yang menjadi landasan saya ke depan. Terutama dalam menjaga TVRI ini. Dan saya percaya kalau teman-teman semua di TVRI juga punya komitmen, kerja keras, dan tanggung jawab, kita sama-sama bisa membesarkan TVRI. Dan saya percaya kita bisa. Masih punya mimpi Pak untuk sesuatu hal yang mungkin sampai saat ini belum dicapai begitu? Mimpi saya sampai saat ini yang belum saya capai, saya masih ingin membuat film tentang Bung Karno. Ya, jadi itu mimpi saya. Sebenarnya sudah ada skenarionya. Kita sudah menyusun skenario, saya sudah buat skripnya, sudah jadi. Saya sudah melakukan riset, saya sudah buat persiapan pre-production. Tapi tiba-tiba saya dilantik jadi Dirut. Akhirnya stop, berhenti semuanya gitu ya. Karena saya nggak mungkin syuting film
saat ini kan nggak mungkin. Jadi stop. Jadi ya mungkin nanti setelah saya nggak menjadi dirut, saya teruskan proyek itu. Tapi kalau misalnya boleh bertanya begitu Pak, apakah Bapak lebih nyaman menjadi seorang sineas seperti dulu atau menjadi seorang dirut TVRI yang tentunya punya banyak sekali tantangan yang menunggu Bapak begitu di depan? Masing-masing beda ya, masing-masing beda. Karena sebagai sineas tentu saya punya kepuasan tersendiri gitu. Tapi juga sebagai dirut TVRI saat ini, saya juga memiliki mimpi juga. Ini kan kalau mimpi ini terwujud ya, menjadikan TVRI sebagai TVRI kelas dunia, katakanlah TV kelas dunia gitu. Atau katakanlah TV yang digemari oleh penonton. Itu menjadi sebuah pencapaian yang tersendiri buat saya gitu. Dan tentu saja kalau dari segi keseharian, ya mungkin saya lebih memilih jadi sineas ya, karena nggak terikat oleh berbagai macam protokol, saya bisa lebih bebas, dan tentu saja ya dari segi pemasukan pendapatan jauh lebih besar jadi sineas daripada seorang dirut TVRI. Oh gitu ya Pak, ya jauh lebih besar jadi sineas ya Pak daripada dirut TVRI. Begitu. Apa semangat yang ingin Bapak bagikan tentunya kepada pemirsa di rumah yang saat ini menyaksikan kita? Teruslah untuk menonton TVRI, teruslah untuk mencoba mencintai TVRI, karena kita percaya TVRI itu beda lah dengan TV-TV lainnya. Jadi pasti ada yang didapat yang jauh lebih bermanfaat dari TVRI gitu. Jadi saya percaya dukungan atau support dari pemirsa semua akan membuat kita lebih giat lagi bekerja, lebih semangat lagi untuk memberikan tontonan yang terbaik. Jadi jangan menyerah dengan TVRI saya pikir. Baik, Pak Dirut, terima kasih sekali atas waktunya. Terima kasih sudah hadir di TVRI Sumatera Selatan. Terima kasih sudah berkunjung ke Bumi Sriwijaya. Dan pemirsa, akhir kata saya Wimaya Srusam pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih.